pertama kali pergi ke rumah warga-warga menggunakan face shield, menggunakan masker, menggunakan APD yang cukup. Warga-warga melihat kami panik karena mereka pikir kami mendatangi pasien-pasien COVID. Padahal sebenarnya yang tidak memiliki gejala COVID tetapi sudah lama tidak berobat. Saya menemui seorang lansia yang di situ memang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari medis untuk mengobati penyakitnya, dikarenakan lansia tersebut memang sudah tidak bisa memungkinkan untuk ke fasilitas kesehatan. Di samping bukan karena hanya efek pandemi ini, tetapi akses untuk jalan ke rumahnya saja sudah tidak bisa dilewati dengan kendaraan, sepeda ontel ataupun sepeda motor, terlebih lagi mobil. Hanya jalan setapak yang berbatu. Ketika kita datang, rasanya itu kita benar-benar bisa menjadi berkat bagi pasien tersebut. Dari yang hasilnya kami dapat ada beberapa pasien yang sudah jarang minum obat hipertensi, akhirnya tensinya tinggi. Sudah lama tidak minum obat gula, kita cek gula darahnya dan ternyata gula darahnya tinggi. Dan ada juga beberapa pasien yang sudah mengalami penyakit kronis yang lama, sudah minum obat lama, tetapi akhirnya menyerah tidak mau minum obat, padahal obat-obat terjangkau, puskesmas terjangkau, seperti membutuhkan dukungan sosial yang lebih daripada kebutuhan obat, karena kebutuhan obat dan kebutuhan sosial itu penting. Kami kemarin juga mendapati ada beberapa kader yang dengan inisiatif mereka sendiri, karena dikarenakan efek pandemi ini layanan pandu lansia sudah ditunda dulu, tidak ada, tetapi mereka mempunyai inisiatif untuk tetap jemput bola jika ada pasien yang ada keluhan, kemudian mereka datangi, kemudian mereka melakukan tensi seperti itu. Beberapa kelompok yang kami temui, salah satu kelompoknya adalah kelompok tani, ibu-ibu PKK, kelompok lintas generasi, itu sudah banyak membantu kami dalam proses pertama mencari pasien-pasien lansia atau difabel yang menurut mereka yang perlu kami periksa, juga memantau. Dan jadi saat kami memberikan obat, kami juga masih mendapatkan info-info tentang apakah obatnya baik. Mengingat juga pasien-pasien lansia ini banyak yang tinggal sendiri. Tetap COVID ada bukan artinya penyakit kronis lain itu menghilang. Pasien-pasien yang sebelumnya perlu kontrol minum obat, tetap harus kontrol minum obat. Jika pasien tidak ada keluhan, mungkin obat bisa dilanjutkan. Tapi jika ada keluhan, pasien disarankan untuk masuk ke dokter, ataupun memang tergantung dari saran dokternya untuk berkonsultasi tetap dalam waktu berkala. Intinya bahwa COVID ini sebenarnya bukan penghalang bahwa orang buat takut ke puskesmas, cuma mereka memang perlu lebih berhati-hati. Dan yang paling penting juga saat mereka pulang, mereka juga harus bisa membersihkan diri dengan cara membuang masker dengan benar, mencuci bajunya, dan mereka langsung mandi. Karena ini masih di masa pandemi, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian jaga jarak 1-2 meter, seperti itu harus kita berlakukan supaya kita juga tidak menambah masalah bagi keluarga kita sendiri, diri kita, ataupun orang lain.